Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur dan bersukacita karena pada hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah rutin Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Peniel Perumnas. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, semuanya sudah siap untuk beribadah? Pasti tentunya sudah siap. Nah, mari semua siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ibu guru jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian I Love You Jesus. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, down in my heart. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Rewa. Tetapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian Kesukaanku Belajar Firman Tuhan. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kepada Ibu Guru Rewa dengan kasih dipersilahkan. Shalom anak sekolah minggu. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu anak sekolah minggu harus siap mendengar cerita Alkitab. Nah, hari Kamis yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Mei, kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus akan menurunkan sesuatu kepada murid-muridnya. Kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus turunkan kepada murid-muridnya? Untuk itu, mari kita sama-sama menonton video ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu
Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, jadi anak sekolah minggu, Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus, Roh Kudus yang Tuhan Yesus turunkan kepada murid-muridnya. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus tidak lagi takut untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang keajaiban Tuhan Yesus. Yang tadi di dalam video itu, yang seperti nyala-nyala api yang hinggap di kepala murid-muridnya itu adalah Roh Kudus. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini memberanikan diri untuk berkhotbah di depan banyak orang. Nah, di sana Petrus memberitakan bahwa betapa dahsyat Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, betapa Dia sangat ajaib dan berkuasa. Nah, seketika itu semua orang yang mendengar khotbah tentang Petrus, mereka semua mengalami perubahan yang sangat luar biasa di dalam diri mereka. Mereka sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang mengubah hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, begitupun kita juga anak sekolah minggu, kita harus yakin bahwa Roh Kudus senantiasa ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga pertolongan Roh Kudus yang akan menolong hidup kita untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita selalu taat kepada Tuhan, kita selalu setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, judul cerita kita pada hari ini yaitu Roh Kudus mengubah hidupku. Nah, judul ceritanya yaitu Roh Kudus mengubah hidupku. Bahannya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41. Sekali lagi, bahannya terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-41. Nah, sebelum itu Ibu Guru akan membacakan Kisah Para Rasul
pasal 2 ayat 1 sampai 13. Berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru Rewa, dan pada saat ini kita akan mengungkapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, mari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan persembahannya dan masukkan di dalam amplop yang sudah dibagikan oleh Ibu Guru. Nah, sambil kita membawa persembahan kita mengangkat pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Sekali lagi kita ulang. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastinya kini jadi milikmu. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Rewa. Mari anak sekolah minggu, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah
memberkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami tadi telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga telah membawa persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar boleh berguna untuk gereja-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan panjang umur. Tuhan yang senantiasa memelihara, menjaga anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada. Dan sehingga mereka semua dapat bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu-Mu, berkati, beri kesehatan, kekuatan, berkati di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka juga dapat memelihara, menjaga anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka, sehingga dapat bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerahnya. Tuhan yang menjaga negara kami, memelihara negara kami, sehingga dapat dijauhkan dari bencana alam, dari segala yang bahaya. Tuhan Yesus, Tuhan, kami tahu bahwa virus corona masih ada pada saat ini Tuhan Yesus, tapi kami yakin bahwa Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada, sehingga tiba waktu Tuhan virus corona ini dapat hilang dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, Tuhan, seminggu ke depan Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Tuhan yang menjaga kami, memelihara kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu-Mu. Mungkin ada anak sekolah minggu-Mu yang gangguan kesehatan. Tuhan berkati obat yang dikonsumsi, berkati makanan dan minuman, sehingga dari dalamnya boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu-Mu Tuhan Yesus, bagi yang berulang tahun, Engkau telah menambahkan umur setahun untuk mereka. Tuhan, lengkapi sukacita mereka, sehingga mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, sambut sempurnakan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Rukun Cinta satu dengan yang lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.